Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ولبيته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا خصوصا شيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني وخصوصا شيخ محمد نووي بن عمر بن عربي البنتني الجوي وخصوصا كي هجي محمد خالد بن عبد اللطيف البنكلاني وخصوصا شيخ حضرة الشيخ محمد هاشم بن أشعري وخصوصا bahwa Hasbullah As'ad Samsul Arifin وخصوصا كي هاجي نور علي بن هاجي أنور كي هاجي محفوظ شاب بن شبكون كي هاجي سركون وكي هاجي محمد داوم بن هاجي أنور وخصوصا كي هاجي شمسير بن هاجي عبد الرحمن وخصوصا كي هاجي أحمد كنت بن عبد الرحمن وخصوصا كي هاجي أنس باسر جن وخصوصا كي هاجي عبد الدكتور بن عبد الفتاح وخصوصا كي هاجي محمد بن وخصوصا الحبيب مندري بن فؤاد المسوى نفعنا في المدورين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah satu kali lagi buat saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan barokah daripada suratul Fatihah. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesembuhan dan dapat melaksanakan aktivitas sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa as-sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassaha man syaa min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah wa sallallahu ala sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin alladzi malallahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil 'ala jalla wa 'ala. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Bapak Ketua DKM, Bapak Eko Novianto, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jamaah Istiqamah Majelis Asy-Syariah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah malam ini kita kembali kumpul di tempat yang penuh barokah, di tempat yang penuh kemuliaan, di tempat di mana di dalamnya terdapat ketenangan jiwa, tempat di mana Allah turunkan rahmat, tempat di mana Allah turunkan sakinah kepada kita semua, sehingga kelak kita keluar dari tempat yang penuh barokah ini. Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, sehingga kita kembali menjadi hamba Allah yang senantiasa istiqamah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah.
Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan ke hariban baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat fi yaumil uzma. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Nashul Ibad. Sekarang bab rubai, maqalah yang ke-25. Wal maqalatul khamisatu wal 20, maqalah yang ke-25, an Aliyin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Karrama wa karrama wajhahu, dan semoga Allah memuliakan pandangan wajahnya, memuliakan wajahnya. La yazalu dinu wad dunya qaimaini, la yazalu ad-dinu wad dunya qaimani ay zahiraini ma damat arba'atu asya. La yazalu, tidaklah terus menerus. Apa yang tidak, yang akan terus menerus? La yazal itu terus menerus. Terus menerusnya agama itu, wad dunya, dan dunia, qaimaini akan berdiri dua-duanya. Ai zahiraini, yakni yang akan nampak keduanya. Agama dan urusan dunia akan terus bisa berjalan beriringan, di mana satu sama lain tidak saling dirugikan, di mana satu sama lain tidak saling mendahulukan, di mana satu sama lain tidak terkotak-kotak. Berimbang, dunia jalan, akhirat jalan. Agama langgeng, dunia pun langgeng. Kedua-duanya tidak ada yang merasa didahulukan, atau kedua-duanya tidak ada yang merasa ditinggalkan. Ketika urusan dunianya dia berada di atas, maka di situ pula dia menampakkan urusan akhiratnya pun berada pada tempat yang atas. Ketika dunianya dia sedang terpuruk, ternyata dia memang hubungan keagamaannya, masalah ruhaniyahnya ada masalah, sehingga keduniaannya pun ikut mundur, terpuruk. Nah, ini dunia dan agama dan dunia akan senantiasa beriringan, berjalan bersama, beriringan, saling bergandengan tangan, dan saling menampakkan eksistensinya madamat arba'atu asya, selama ada 4 perkara. Ini artinya apa, Pak? Artinya kita harus punya keseimbangan, at-tawazun. Jangan pernah kita ngoyo dengan urusan dunia, sementara urusan agama kita nomor belakangin. Ataupun sebaliknya, agama terus, dunia orang keurus. Anak bini kagak keurus, anak nggak sekolah, nggak ngurusin, istri belum belanja, orang urus. Yang penting gua mah jonjon urusan agama, wirid, zikir, wirid. Sementara anaknya, istrinya, sama tetangganya nggak pernah dipedulikan. Ya, ini juga salah kaprah. Orang yang jonjon ibadah tapi nggak mikirin keluarganya, nggak mikirin dunianya, sampai-sampai saking dia suntuk dengan akhiratnya, dia nggak mau nikah, maunya puasa terus, maunya wirid terus. Bagus nggak puasa terus? Bagus nggak wirid terus? Bagus selama apa? Tidak meninggalkan kepentingan-kepentingan yang lainnya.
Ya ini kan pernah di zaman Nabi Pak, ada orang yang kerjanya sholat malam terus nggak tidur Pak. Bangun malam nggak tidur itu Pak. Paginya dia sholat duha terus habis sholat duha wirid ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak, ya rojak. Ya. Tapi dianya nggak kerja. Ya. Nggak kerja dianya. Sampai-sampai dia juga mementingkan dirinya untuk fokus ngurusin agama, dia tidak mau menikah. Saya emang gak mau punya bini, ribet ntar punya bini, mendingan saya Quran, wirid, sholawat, Quran, Quran, zikir, sholawat, wirid, udah begitu aja saya mah. Kagak mau kawin, ntar mau lagi kawin, lagi enak-enak zikir diganggu sama bini, begitu coba. Itu juga tidak dibenarkan. Ya. Nabi makan. Ada orang sahabat Nabi itu di zaman masa kehidupannya Nabi, ada seorang pemuda yang kerjanya puasa terus sampai badannya kurus. Ente puasa? Iya. Ya Allah, saya juga puasa tapi nggak kayak gitu-gitu amat kali. Puasa sampai liburnya cuman pas hari raya doang. Hari raya kan emang nggak boleh puasa. Dia libur tuh, nggak puasa. Besok habis hari raya, besoknya langsung puasa lagi. Terus bukanya juga cuman cukup air putih doang. Ngapain nyari makanan, gulai kambing segala macam, sate. Ya nanti bikin apa? Bikin perut kita ini kekenyangan lalu kemudian lupa sama Allah. Kok hidup kayaknya ampeg amat begitu ya? Orang makan sate enak, orang sop kepala kambing enak ya toh? Iya. Lah ini pakai dibatasin segala macam. Lah wong masih sehat kok, kecuali kalau udah penyakitan. Emang ada larangan untuk mengkonsumsinya. Nah ini juga tidak dibenarkan. Ada juga dia ngurusin dunia terus, akhirat lupa. Akhirat lupa. Dunia semakin dikejar, akhirat semakin dilupakan. Haus hidupnya untuk dunia hingga ajalnya tiba. Masya Allah. Setiap hari dia ngurusin dunia terus, sembahyang ora. Jangankan zikir, sembahyang aja. Jangankan sembahyang, zikir aja enggak. Pokoknya serba dunia. Dia beli ini buat ngurusin ini, dia beli itu buat kepentingan itu. Beli rumah berpetak-petak, mobil berbaris-baris, iya kan? Istri berganda-ganda misalnya. Masya Allah, itu nggak ngurusin akhiratnya. Saya kemarin itu Pak, ceramah maulid itu di Batu Jaya Pak. Ya Allah, jauh banget Pak, asli. Ya walaupun saya udah pernah ke Batu Jaya, ke Pakis, ke apa, tapi kalau pas lagi acara kita berangkat habis maghrib, perasaan lama banget. Udah capek duluan di jalan. Naik ceramah jam 11 coba. Kita sampai Batu Jaya dari habis maghrib jalan sampai sono jam 9. Masya Allah, kita nungguin dulu ini itu jam 11 baru naik. Tapi itu jamaah itu masih sabrek-abrek Pak. Namanya di kampung kali ya. Masya Allah, jam 12 kurang saya selesai ceramah. Pulang sampai rumah itu jam 2 pagi. Tidur paling 1 jam, jam 4 udah bangun karena harus kuliah subuh. Habis kuliah subuh, istirahat sebentar, jam 7 berangkat lagi acara NU. Nah tadi setelah acara NU kurang lebih jam 9 pagi saya langsung ceramah maulid lagi di Cikarang Utara. Dari situ alhamdulillah dapat tidur Pak. Nah bangun-bangun tadi lepas asar, saya nggak sholat asar di masjid karena ketiduran. Ya kurang jam berapa saya bangun, jam 4 baru bangun. Alhamdulillah ada tidurnya, dapat istirahat. Ya langsung mempersiapkan ngajar ke Geria Syariah. Nah sekarang saya udah di sini lagi nih. Nanti habis dari sini langsung acara di Kampung Tambun. Ya menghadiri takziah. Saya punya teman orang tuanya meninggal dunia, belum sempat takziah saya.
Ya kalau di apa jabanin mah kemana ge kita udak. Tapi ya fisik kita yang nggak kayak dulu. Artinya apa Pak? Itu kelihatannya apa itu? Kelihatannya itu ukhrawi, urusan akhirat. Tapi fisiknya enggak diurus, iya kan? Kemudian dia harus bermasyarakat, si Lutfi itu harus bermasyarakat. Ya enggak sempat bermasyarakat, si Lutfi juga harus silaturahmi ke tetangga kanan kiri. Itu kan sama kayak begitu. Ya. Nah, kalau seandainya itu terus terjadi, maka dunia dan agama tidak akan pernah bisa berjalan beriringan. Nah, makanya ada 4 yang bisa berjalannya dunia dan agama dalam satu irama. Yang pertama itu fama masdariyah. Ma-nya di sini madamat. Ma-nya itu dalam kaidah ilmu nahwu itu ma masdariyah. Yaitu ma masdariyah yang tentunya artinya merupakan apa itu? Permulaan kalimat. Madamat, selama ada 4 perkara. Wadawama, dan dawam, lafadz dawam, dawamat di situ. Tamun ialah lafadz tam, lafadz sempurna bimakna baqiya, artinya itu tetap. Jadi selama tetap ada. Yang pertama madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu. Nah, ini. Dunia semakin usia semakin semakin berkurang, ya, dunia semakin berkurang, ya, akhirat semakin dilupakan. Bahaya banget itu. Dunia semakin usia semakin berkurang, akhirat semakin dilupakan. Masya Allah. Umur dia di dunia semakin berkurang Pak, tapi dia sama akhirat lupa. Atau dia usia semakin berkurang, akhiratnya semakin meningkat, tapi dunianya nggak keurus. Itu juga kurang pas. Nah, dunia dan agama akan bisa beriringan madamatil aghniya'u la yabkhaluna bima khuwilu. Selama tetapnya orang-orang kaya la yabkhaluna, kagak pelit bima khuwilu, dengan hartanya yang telah mereka diberikannya. Allah kasih rizki kepada orang kaya, dia kekayaannya akan semakin bertambah barokah selama dia tidak pelit. Pak, selama dia tidak pelit. Ini dunia sama urusan agama jonjon tuh bisa apa? Bisa berjalan beriringan. Dia sebagai orang kaya hartanya semakin barokah Pak. Karena apa? Dia kagak pelit. Ada orang yang butuh, selalu dikasih. Ada fakir miskin, selalu disantuni. Ada anak yatim, selalu dinafkahi. Ya. Sampai-sampai ibunya pun ikut dinafkahi. Cakep banget itu. Ya, ibunya anak yatim, Kang Redi. Ya. Ada nggak di sini ibunya anak yatim? Ya. Nomor teleponnya ada nggak? jangan dianggap jangan dianggap sepele Pak. Dunia dan agama, dunia dan akhirat, urusan kedua-duanya ini akan terus berjalan dengan baik. Yang pertama, selama ada orang kaya yang kagak pelit dengan hartanya. Tuh. Alhamdulillah. Saya melihat jamaah Geria Syariah ini, ya kalau bicara kekayaan relatif Pak. Karena saya lihat semua orangnya orang kaya semua. Buktinya bisa ngurusin anak istri, buktinya bisa punya baju, berangkat ke musola bajunya bagus-bagus, ya sarungnya bagus-bagus, kopiahnya bagus-bagus. Ya, ini bukti bahwasanya Allah ngasih kekayaan buat kita. Jadi kekayaan itu nggak harus yang wah-wah, ya, nggak harus yang mewah-mewah. Kekayaan itu cukup ketika yang kita pakai, yang kita rasakan memuaskan hati kita. Udah, itu udah jonjon. Ya. Ya, jadi nggak harus
memiliki nilai-nilai yang kompetitif, nilai-nilai yang bersaing dengan barang-barang yang ada di supermarket atau mall-mall yang lain. Itu yang pertama. Bil bina'i lil majhul. Ini kaidah nahunya lagi. Ini apa namanya? Bina majhul. Bima khuwilu ya. Dari apa-apa yang telah diberikan ya, khuwilu. Asalkan khawala jadi bina majhul. Khuwilu. Aila yamna'una min a'ta'is sa'ili mimma a'tahumullahu ta'ala wa la yamna'una al-wajib alaihim. Yakni la yamna'una min a'ta'i as-sa'il. Mereka orang-orang kaya tidak mencegah atau tidak menahan min a'ta'is sa'il dari pemberian kepada orang yang minta. Ada tukang minta-minta. Assalamualaikum. Minta-minta nih. Bapak sebentar ya Pak, langsung dikasih nih Pak. Tuh. Dikasih duit yang dia pegang. Nih Pak. La yamna'una, tidak menahan. Apa? I'ta'u, pemberian min i'ta'is sa'il, pemberian dari pemberian orang yang meminta. Mimma a'tahum, dari apa-apa yang Allah berikan kepada mereka, wala yamna'unal wajib alaihim, dan tidak menahan orang-orang yang kaya itu kewajiban untuk memberikan haknya kepada orang yang berhak. Tuh. Jadi orang kaya yang dermawan, yang akan kelak dunia dan agamanya itu bisa beriringan. Hartanya semakin barokah, hartanya juga semakin bertambah karena dia tidak pelit. Ya Pak, di sini nggak ada yang pelit Pak ya. Alhamdulillah saya lihat itu sumbangan buat maulid semakin hari semakin bertambah. Alhamdulillah, itu tanda warga Geria Syariah dan Geria Sakinah ini warga yang dermawan semua. Amin. Enggak ada yang pelit. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu. Yang kedua, dunia dan agama atau dunia dan urusan akhirat akan bisa berjalan beriringan selama para ulamanya ini mengamalkan dengan apa-apa yang mereka telah ketahui. Ulamanya ngamalin ilmunya, ya, ulamanya ngamalin ilmunya. Coba lihat ulama-ulama Pak zaman sekarang, ulama-ulama sepuh terutama Pak, Masya Allah ya. Dulu pernah kita lihat yang namanya Mbah Maimun bin Zubair dari Sarang, Jawa Tengah. Masya Allah, tirakatnya itu Pak, selama dia jadi anggota dewan dari partai P3 nggak pernah makan gaji dari gaji sebagai anggota dewan, nggak pernah. Padahal beliau udah beberapa periode jadi anggota dewan, jadi badan kehormatan segala macam, tapi beliau tidak pernah ngambil secuil pun duit dari gaji sebagai anggota dewan. Tuh. Anggota dewan sekarang Pak gajinya Masya Allah Pak. Berapa Kang Redi? Saya juga lupa itu, belum saya cek berapa. Pokoknya puluhan juta Pak. Masya Allah. Apalagi kalau masa resesnya itu, setiap anggota dewan di dapilnya itu mendapat apa itu, dana aspirasi. Itu bisa satu orangnya itu 1 M Pak. Masya Allah. Itu Mbah Mun dapat duit segitu nggak pernah dimakan Pak. Nggak pernah dimakan. Ya kali buat apa, pokoknya buat di luar pondok, buat di luar perut, buat di luar keluarga. Ya kali buat bensin karena pakai mobil dinasnya, buat bayar tol. Ya buat apa namanya, ngasih apa para tukang-tukang yang ada di anggota dewan, apa namanya, asistennya segala macam. Nggak pernah dimakan Pak. Nah beliau tanda atau tipikal
ulama yang mengamalkan ilmunya. Dunia akan beriringan dengan urusan agama apabila ada ulama yang selalu mengamalkan ilmunya. Tuh. Ya, Masya Allah, beruntung Indonesia ulamanya seabrek-abrek Pak. Dari Sabang sampai Merauke, dari Tanah Abang sampai Robang, kayak Masya Allah. Saudi belum tentu ulamanya itu sebanyak ada di Indonesia. Banyak ulama Indonesia yang belajar ke Saudi jadi ulama besar. Ya. Nah, makanya dunia akan terus bisa beriringan berjalan dengan kepentingan agama selama ada ulama yang mengamalkan ilmunya. Tuh. Itu yang berapa tuh? Yang ke 3 apa 2? Yang pertama kan orang kaya yang dermawan. Yang kedua ulama yang ngamalin ilmunya. Ya. Yang ketiga sekarang, wa madamal juhala ula yastakbiruna amma lam ya'lamu. Nah ini. Selama wa madamal juhalu, wa madama al juhala itu orang-orang bodoh, orang-orang yang enggak berilmu. Ya, selama ada kelompok orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang bodoh, la yastakbiruna, tidak sombong. Tidak sombong amma lam ya'lamu, dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Dia bukan ahli agama tapi bicara agama. Dia bukan ahli fikih tapi bicara fikih. Dia bukan pakar politik ngomong politik. Nah, gitu kira-kira tuh. Nah, dunia dan agama akan bisa berjalan beriringan bersama-sama selama di dunia itu kagak ada orang jahil yang sombong. Ini orang jahil, orang bodoh, sombong. Ya Allah, apanya yang mau dibanggain Pak? Orang jahil sombong. Ya Allah. Makanya kita kalau pengen jadi orang tawadhu kayak tukang parkir Pak. Ya kalau tukang parkir kan mobilnya banyak Pak, bagus-bagus lagi, tapi dia nggak pernah merasa memiliki itu. Ya dia biasa-biasa aja, mobil gua banyak banget bagus-bagus lagi. Ada Alphard, ada Valfair, ada BMW, ada Mercedes-Benz, ada Pajero, ada Fortuner, ada Innova, ada Wuling. Waduh, bagus-bagus pokoknya lah. Sampai mobil listriknya juga ada. Tapi dia merasa tenang biasa-biasa aja tuh. Ketika ada yang ngambil mobilnya, dia biasa-biasa aja. Karena apa? Emang bukan punyanya dewek. Ya, makanya tenang-tenang aja. Nah, kalau orang bodoh seperti tukang parkir, cakep. Karena apa? Dia tidak sombong. Ini tukang parkir mobilnya cakep-cakep. Selfie pakai mobil yang ada di tempat parkiran, cepret ya kan, kemudian langsung diviralkan, dibikin status. Besok lagi dia selfie sama mobil yang bermerek lain lagi, besoknya lagi dia pura-pura jadi palet ya kan, temennya suruh moto, ini fotoin gue lagi bawa mobil Lamborghini. Wah ya kan, padahal itu palet ya. Tahu palet Pak ya? Palet parkir palet itu, jadi iya tinggal nih Pak, kuncinya dilempar sama yang punya ya. Oh langsung ditangkap sama dia, langsung dibawa mobilnya di keparkiran. Fotoin gue dong, fotoin gua tuh. Itu orang parkir model begitu, minal juhala apa? Yukabbiruna, yastakbiruna, bukan yukabbiruna, yastakbiruna, sombong. Orang bodoh sombong, itu bukan mobil lo cuy. Lu tukang parkir, nggak boleh sombong. Itulah kira-kira.
Dunia akan bisa beriringan dengan agama selama ada kelompok orang bodoh yang tidak sombong dengan apa yang mereka tidak ketahui. Kalau zaman sekarang mah Pak, banyak yang sok tahu, bukannya orang ngerti, tapi sok ngerti. Ya. Sok ngerti. Dia dapat potongan berita begini. Kelompok ini begini, akhirnya apa? Dia dapat, kemudian diapakan lagi? Diposting ulang lagi, direpost. Ya, direpost lagi, kemudian direpost lagi. Ternyata beritanya itu udah zaman jebot, nongol lagi baik. Masya Allah ya. Itu dulu kalau nggak salah tahun 2011 apa 2012 itu bahwasanya pemerintah DKI akan membangun museum Nabi Muhammad. Viral kan. Nah kemarin nongol lagi tuh. Bangga Jakarta begini-begini. Lah sekarang udah jadi apa belum? Itu kan berita yang dulu disebarin lagi. Ya kan? Ada beras plastik. Beras plastik itu pernah viral pada masa Presiden Megawati. Sekarang viral lagi Pak, beras plastik. Nah itu lagi zaman nongol lagi itu. Ya makanya sekarang banyak orang bodoh yang sombong. Ya begitu, jadi sok tahu. Jadi sok tahu. Nah makanya kita kalau kita merasa belum paham apa-apa, ya sudah, kita jangan ikut-ikutan mereka. Ya. Apalagi ikut-ikutan di media sosial. Aduh udah ora danta Pak. Apalagi sekarang ini udah mau masuk pemilu ya, udah banyak yang ora danta dah. Yang penting udah Bapak kerja ya, Bapak baca postingan-postingan apa namanya yang baik-baik, udah kita baca itu tenang Pak, hati tenang ya. Postingan hikmahnya kita banyak baca sholawat, postingan hikmahnya kita banyak zikir, postingan hadirnya kita di majelis, udah postingan begitu-gitu aja udah. Ketika ada dapat berita-berita yang sifatnya memiliki nilai politik, udah cukup di HP sendiri, jangan lagi disebarin dah. Khawatir kita nggak paham. Nah contoh sekarang Palestina, siapa yang nggak sedih dengan nasib rakyat Palestina? Semua sedih Pak, semua sedih. Mereka itu Pak, ya Allah, nggak bisa jonjon kayak kita Pak. Siapa yang nggak sedih? Cuman masalahnya ini kan masalah internal negara yang kadang-kadang kita nggak paham. Palestina itu kan nggak semuanya 100% umat Muslim. Ada juga orang Kristen, ada juga orang non Muslim yang lainnya. Ya, dan mereka hidup rukun di sana. Akhirnya apa? Karena ada yang namanya provokasi di kelompok-kelompok yang memang maunya perang baik. Akhirnya memprovokasi daripada kebijakan-kebijakan kesepakatan yang sudah dibuat ya. Akhirnya saling kembali mengklaim, ribut lagi, berantem lagi, ngebom lagi. Yang jadi korban siapa? Rakyat sipil yang nggak berdosa. Ya kita sebagai umat Muslim nggak bisa ngapa-ngapain Pak, cuman bisa doa, ya Allah, Allahumma ahlik kafarata wal musyrikin, Allahumma aizil islam wa muslimin wa adillah syirka wal musyrikin. Ya Allah, tinggikanlah ajaran agama Islam dan rendahkanlah orang-orang musyrik. Allah mansur ummat Sayyidina Muhammad, khususan ummat Sayyidina Muhammad di Palestina. Ya Allah, tolonglah umat Islam, tolonglah khusus untuk umat Islam yang ada di Palestina. Udah kita baca itu aja udah. Ya, kita jangan sampai mengarah kepada urusan-urusan ini bukan urusan kita, urusan politik internal. Nggak usah ikut-ikutan, kita nggak paham. Kita nggak paham. Ya. Udah kewajiban kita mendoakan. Kalau kita memang punya kemampuan untuk membantu dengan harta, monggo bantu dengan harta. Untuk membangun kembali rumahnya yang udah pada hancur, untuk membangun kembali
tempat-tempat yang menjadi vital untuk kesehatan dan lain sebagainya, monggo kalau kita punya kemampuan. Ya. Cuman kadang-kadang kita nyumbang salah tempat. Akhirnya apa? Duitnya itu buat kelompok yang memang maunya perang baik. Karena di Palestina juga ada maunya perang, lupa ada apa itu kelompok-kelompok itu. Pokoknya enggak anti Israel. Padahal ya siapa yang kita sepakat dengan Israel? Enggak ada. Ya. Pemerintah Indonesia sendiri termasuk orang yang sangat termasuk negara yang betul-betul mendorong kedaulatan negara Palestina. Ya. Makanya sedih. Kita cukup sedih dan kewajiban kita mendoakan. Yang keempat, di sini keterangannya la yu'riduna wa la yamna'una min ta'allumi ma lam ya'lamu. yakni mereka itu orang-orang jahil, tidak berpaling dan tidak enggan dari belajar dari apa-apa yang mereka tidak ketahui. Ya. Jadi negara akan aman, agama akan aman kalau ada orang yang nggak ngerti apa-apa, dia nggak sombong, dia tidak sombong. Tapi negara dan agama akan menjadi ancaman apabila kelompok orang-orang bodoh yang sombong ini menjadi ancaman, Pak. Yang keempat, wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum. Yang keempat, selama tetapnya orang-orang al-fuqara, orang-orang fakir, la yabi'una akhiratahum, mereka tidak menjual akhiratnya ya kepada dunia mereka. Kalau ada orang fakir miskin akan bisa terus langgeng ajaran agamanya, urusan dunianya selama dia tidak bergantung kepada orang-orang yang bisa merubah pikiran dan tindakannya. Artinya apa? Selama orang miskin tidak menjual agamanya, agama dan dunia akan terus bisa berjalan beriringan. Kadang-kadang kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kefakiran itu membuat kita menjadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Ya. Aimadamu la yatrukuna din. Selama mereka itu tidak meninggalkan urusan agama bi akhri dunya, dengan mengutamakan dunia. Nah, ini orang fakir yang model begini akan bisa menyelamatkan agama dan dunianya. Wal maqalatus sadisah wal isrun, terakhir maqalah yang ke-26, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa sesungguhnya beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala yang maha tinggi, yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfus. Allah Subhanahu wa taala akan mengalahkan hujjah pada hari kiamat bi arba'ati anfus, dengan 4 jiwa seseorang, yakni dengan jiwa seseorang. Ada kelompok orang yang 4 kelompok manusia ini, kelompok orang akan bisa mendapatkan bantahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala arbati ajnasi minan nas, kepada 4 jenis-jenis dari golongan manusia. Fayahtajullahu taala, maka Allah akan mengalahkan alal aghniyai bi Sulaiman bin Daud. Alal aghniyai, atas orang-orang kaya, kepada Nabi Sulaiman bin Daud. Nih, orang kaya akan dikalahkan sama Allah dengan membandingkan dia dengan Nabi Sulaiman. Dibandingkan mereka orang kaya dengan Nabi Sulaiman. Apa katanya?
kana yaqulu lahum, seperti adalah Allah berkata kepada mereka, lima taraktum al ibadah, hai orang-orang kaya, kenapa ente semua pada ninggalin ibadah? Fa in qalu, maka jika mereka orang-orang kaya menjawab, nahnu masgulun, saya teh ini masgul, sibuk ngurusin dunia, ngurusin bisnis, setiap hari mondar mandir Jakarta Surabaya, Surabaya Padang, Padang ujung pandang, masya Allah, ya. Sibuk, masgul, ya. Mereka meninggalkan urusan agama, bil amwali, dengan harta, wabil mamlakati, dan dengan kedudukan. Hai orang-orang kaya, kenapa ente ninggalin ibadah? Cuman gara-gara kesibukan ngurusin dunia, tuh kata Allah. Ya, ini ingat nih, ada 4 perkara jenis manusia yang akan Allah kalahkan, ya, yang akan Allah kalahkan alasannya, hujahnya, dalilnya. Lu kenapa orang kaya kagak sholat? Saya sibuk ya Allah ngurusin dunia, saya sibuk ngurusin kekuasaan, saya sibuk ngurusin pangkat jabatan, saya sibuk nggak ada waktu untuk ibadah. Tuh orang kata orang kaya. Kata Allah apa? Qala Allahu lahum, Allah pun menjawabnya, orang kaya, fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Kedudukan mana yang lebih besar yang ente miliki daripada kedudukannya Nabi Sulaiman sebagai seorang raja? Ayo, kayaan mana lu sama Nabi Sulaiman? Mereka ditanya sama Allah, ditanya balik lagi, ente ninggalin ibadah cuman untuk ngurusin dunia, tetapi ente lupa daripada akhiratnya. Emangnya apa kata Allah? Emangnya lebih kayaan mana ente sama Nabi Sulaiman? Lebih berkuasaan mana ente sama Nabi Sulaiman? Lebih tinggi pangkatnya mana ente sama Nabi Sulaiman? Wahai orang kaya. Wa ayyumalin aksaru min malihi, lebih banyak mana harta ente orang kaya sama hartanya Nabi Sulaiman? Ayo, Nabi Sulaiman bajunya aja apa, masya Allah. Udah tahu belum bajunya Nabi Sulaiman? Belum tahu ya? Sama, saya juga belum tahu. Belum pernah ngelihat. Kalau ada orang-orang yang pernah jalan ke Turki itu ada itu, ya, peninggalan Nabi Sulaiman anu di museum. Ya, kalau Bapak nggak percaya, yuk kita kapan-kapan jalan-jalan, ongkosin saya. Banyakan mana harta ente sama Nabi Sulaiman? Wa huwa lam yatruku al ibadah. Padahal Nabi Sulaiman sampai detik akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan ibadah. Tuh, jadi dalilnya orang-orang kaya itu dibantah sama Allah. Alasan apa ente kagak ibadah? Saya sibuk-sibuk bagaimana? No, Nabi Sulaiman kekayaannya masya Allah, sampai keringatnya, istilah kata keringatnya aja jadi duit. Ente apa kekayaan ente? Yang kedua, wa yahtaju Allahu ta'ala 'alal 'abidi biyusufa. Allah, dan yang kedua, Allah akan mengalahkan hujah atau alasan 'alal 'abidi, atas seorang pelayan, biyusufa, dengan Nabi Yusuf. Karena yaqulu, seperti akan bertanya, yaqulu lahum, Allah bertanya kepada para pelayan, hai para pelayan, lima taraktumul ibadata, kenapa ente semua pada ninggalin ibadah? Fa in qalu, lalu mereka para pelayan menjawabnya, nahnu masgulun, kami sibuk ya Allah, bi khidmati sadatina, dengan ngurusin tuan-tuan saya. Kami sibuk melayani majikan saya, kami sibuk melayani tuan nyonya saya, kami sibuk ngurusin anak daripada tuan saya, kami sibuk ngurusin rumah tangganya tuan saya. Terus ngomongnya sibuk. Ya kan, lalu kata Allah, qala Allah Ta'ala lahum, kepada mereka Allah pun menjawabnya, Allah pun mengomennya kepada mereka orang-orang yang menjadi pelayan. Lahum abdi Yusufu tahta azizi Misra, ada hambaku
yang bernama Nabi Yusuf, yang mana beliau itu di bawah kekuasaan atau di bawah kendalinya seorang menteri dari Mesir. Wa amaroti dan di bawah kendali istrinya. Wa huwa lam yatruk al ibadah. Padahal sedangkan Nabi Yusuf itu tidak pernah ninggalin ibadah. Padahal Nabi Yusuf di bawah pengendalian daripada majikannya, yaitu Raja Mesir dan istrinya Zulaikha. Apalagi sampai-sampai Zulaikha naksir banget sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gimana kagak ganteng ya. Masya Allah, udah ganteng ya, udah nggak usah diceritain lah, panjang lagi urusan ntar ya. Nabi Yusuf yang seorang pelayan, beliau tetap tidak meninggalkan ibadah. Yang kedua, wa yahtajullahu ta'ala 'alal marada bi ayyuba. Allah akan menentang kepada orang-orang yang penyakitan. Allah akan kalahkan mereka dengan Nabi Ayub. Lihat Nabi Ayub, Pak. Itu Nabi Ayub adalah kana yaqulullahu ta'ala lahum. Allah mempertanyakan kepada mereka, orang-orang yang tukang penyakitan, lima taraktumul ibadah, hai orang-orang penyakit, kenapa ente ninggalin ibadah? Fa in qalu nahnu marda, maka lalu mereka akan menjawab, kami lagi sakit ya Allah, jangankan untuk berdiri ya Allah, duduk aja lemes, jangankan untuk duduk, tidur aja saya kepayahan ya Allah. Tuh, makanya saya ninggalin ibadah. Masya Allah. Lalu Allah pun mengomentarinya, qalallahu lahum. Allah mengomentarinya kepada terhadap orang-orang yang sakit tadi. Abdi, ada seorang hambaku, namanya siapa? Ayyubu, namanya Nabi Ayub. Marado mardon syadidan, beliau sakit dengan sakit yang sangat-sangat sakit. Wa huwa lam yatrukil ibadah, sedangkan dia tidak pernah ninggalin ibadah. Nabi Ayub, Pak, itu yang namanya ulat menggerogoti dagingnya sampai tulangnya pun kelihatan. Tulangnya sampai kelihatan, sampai saat dadanya digerogoti sama ulat, sampai hatinya kelihatan, jantungnya kelihatan. Maka kata Nabi Ayub, let tolong please jangan makan jantung dan hati saya. Karena jantung dan hati saya tempat saya bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente mangga makan tulang saya, ente mangga makan daging saya, tapi please jangan makan jantung dan hati saya. Tuh Pak, kalau kita mah ya Allah na'udzubillah dikasih penyakit kayak Nabi Ayub, kayaknya orang ada yang kuat. Lawang Siti Rahmah, istrinya Nabi Ayub aja nggak kuat pengurusin, Pak. Sampai menjual rambutnya itu untuk ngurusin lakinya, tapi dia nggak kuat, akhirnya dia kabur meninggalkan Nabi Ayub karena saking nggak kuatnya. Yang keempat, yahtajullahu ta'ala 'alal fuqara'i bi Isa. Allah akan mengalahkan hujah, alasan orang-orang yang fakir bi Isa dengan Nabi Isa. Kana yaqullahu lahum, adalah sepertinya Allah akan bertanya kepada mereka orang-orang fakir, lima taraktumul ibadah, hai orang-orang fakir, kenapa ente ninggalin ibadah? Ya kalau kita bisa terjemahkan lagi, hai orang-orang geria syariah, kenapa ente ninggalin ibadah? Tuh, ya Pak ya. Orang musola udah ngegro-groin ge. Fa in qalu, maka Allah pun mengomentari, mereka pun menjawab, nahnu masghuluna bima syaqqatil faqri, ya Allah saya ini sibuk gara-gara menyandang menyandang daripada kesulitan hidup sehingga menjadi fakir. Qalallahu lahum, Allah pun langsung mengomentarinya, abdi, aku punya hamba, seorang hamba namanya Isa, namanya Nabi Isa, afqaru, lebih fakir dari ente. Nabi Isa nggak punya apa-apa, ente masih bisa makan. Nabi Isa nggak bisa makan apa-apa. Tuh, ente masih bisa makan, tapi fahuwa wa huwa lam yamluk syai'an minad dunya. Tetapi
sedangkan Nabi Isa itu nggak pernah memiliki secuil pun minat dunia, dari barang-barang dunia berupa harta dan lain sebagainya. Walaisalahu baitun, bahkan dia itu Nabi Isa nggak punya baitun, nggak punya rumah. Ente masih punya rumah, kenapa ente ninggalin ibadah? Tuh Pak, ditentang sama Allah. Wala malun, dan Nabi Isa juga nggak punya harta. Wala zauzatun, dan termasuk Nabi Isa juga nggak punya bini. Coba, nggak punya bini, nggak punya rumah, nggak punya harta. Wa huwa lam yatruk al ibadah, sedangkan Nabi Isa nggak pernah ninggalin ibadah. Ente punya rumah masih ada, bini masih ada, masih cakep. Kenapa ente masih ninggalin ibadah? Alasannya ente apa? Karena miskin. Masya Allah. Ya, inilah Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan makalah ini dapat membangkitkan kita untuk semakin kuat ibadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.